Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB Obrolan Bola bersama Ripan Pradipta, Bruno Fernandes dan Fahmi Alonso. Woi, belum gua kenalin, Bang. Salam kenal ya. Gua pemain pengganti di sini. Karena Mozaik Al Isamir lagi kemana dia? Lagi sibuk lah, banyak kerjaan. Lagi ada acara. Hah? Lagi ada acara. Acara apa sih dia? Lobby cewek. Enggak ada acara kantor tadi. Hah? Ada acara kantor. Oh, ada acara, banyak acara dia. Nah, hari ini kita spesial membahas Timnas Indonesia U20 yang akhirnya dipastikan tidak bisa lolos ke babak selanjutnya. Seperti prediksinya Fahmi kemarin, Indonesia paling banter akan seri dan ternyata seri. Padahal kalau kita menang 1-0 aja, tim sebelah itu kan 0-0 si Syria melawan. Satu sama. Kalau kita menang 1-0 kita lolos nggak? Lolos. Lolos. Karena kan Irak poinnya jadi 4. Kalau kita menang 1-0 aja poin kita 6. Oh iya, malah Uzbekistan yang harus Itu udah dibantuin sama Syria. Sama Syria udah dibantuin 1-1 menit akhir. Tapi dia ngegolin Syria tuh ngegolin menit akhir, Pan. Jadi 90 apa 80-an itu? 90+5. 90 tuh, 90. Irak golinnya awal-awal. Iya, kalau Irak golinnya awal 1-0 dulu dia menang kan. Tapi ini Sampai akhir-akhir. best performance-nya Indonesia. Best performance karena apa? Karena Hart tuh sebenarnya mainnya bagus tapi emang lawannya emang setingkat di atasnya dia. Nah, terus si Uzbek itu Shin Tae-yong ini Uzbek itu adalah postur pemain yang sesungguhnya nanti lo akan ketemu di U20 gitu maksudnya. Gede-gede, iya Piala Dunia U20 tuh gede-gede banget badannya, Pak. Iya. Yang kecil siapa tuh striker? Yuslomadev apa siapa gitu. Yang kecil ada tuh striker kecilnya tuh. Tapi emang beda lah Pak, beda kualitas. Emang maksudnya kita ngeliat dari malam beda kualitas. Cuman back Siapa yang top? back Indonesia lah. Oh, jadi secara permainan Indonesia kemarin lumayan. Bagus kalau secara bertahan. Emang bertahan harus ya? bertahan, iya emang harus bertahan. Tapi dipastikan tidak bisa nyerang ya kemarin ya? Dikit-dikit counter attack sebenarnya bisa Pak. Bisa. Nyetak tuh bisa kemarin? Bisa, counter attack ada 1-2 mah. Kalau teknik dasarnya bener ya. Maksudnya kalau bisa megang bola, nahan gitu harusnya bisa nyerang sih. Enggak takut one on one, enggak takut keluar. Kayak kemarin, kayak golnya lawan Suriah. Iya, yang 1-0 itu. Hoki Caraka, ya. Hoki Caraka di Nyisir, Rupas. Itu Rupas masih Hugo Samir. Kayak gitu aja, ada kayak gitu satu yang pas aja. Kemarin nyaris doang. Tapi Uzbekistan juga apa yang membuat mereka tidak bisa mencetak gol ke gawang Indonesia? Peluang ada kan Uzbekistan, nyerang mulu kan? Peluang ada, tapi emang perlu diakuin pertahanan Indonesia bagus sih. Mungkin ada 1 menit. Udah panas kali ya. Berapa menit 30 apa menit 25 gitu. Jadi si striker nomor 19-nya itu apa forward nomor 19-nya itu udah kosong gawang, Pak. Kena back, anjing kena mukanya back. Si Kakang ya, kena si Kakang. Iya kena apa? Kakang, Iya, kena Kakang. ya. Jago ya. Iya. Itu mah udah 100% gol. Dia emang maksudnya hoki ada tapi secara mental backnya juga bagus. Dia mau tetap berani main dari bawah. Itu keren menurut gua. Oh, timnas Indonesia. Timnas keren. Terus ada juga lemparan-lemparan kayak Robi Darwis yang itu. menuju gawang. Menuju lumayan. Nyaris. Shin Tae-yong apa jangan-jangan itu harusnya bisa dimanfaatin ya, karena kan kita susah build up ya. Harusnya yang dari set piece kayak gitu tuh yang harus dimanfaatin. Iya, tapi dapat set piece aja jarang. Iya, benar. Tapi maksudnya dapat set piece jarang. Ada pemain tengahnya itu yang jadi badannya tuh dipegang itu di sundulan, badan jauh Pak. Susah. Tinggi banget backnya beneran dah maksudnya. Gimana ya kan kalau masalah gizi tidak fisik bisa. Ya, fisik iya maksudnya kalau masalah fisik. Berarti di grup ini dalam tanda kutip ya kesalahan kita di match pertama. Udah Bik. Kenapa lo kalah sama Irak? Kalau Anda itu 10 pemain lagi. Anda itu nggak kalah ya? Iya, at least seri aja. Sengaja seri itu. Kita Kita masih bisa lolos. Kita masih bisa lolos. Bayangkan permainan kita lawan Uzbekistan bisa menang lawan Irak 2-0. Artinya secara persaingan masih ada, walaupun kita sudah tidak dipastikan tidak lolos kan, tapi masih bisa dalam tanda kutip masih bisa bersaing. Iya. Di grup ini masih nggak yang kalah juru kunci banget gitu. Enggak. Masih bersaing. Kayak Vietnam lah kita, apes. Waduh, ngomong-ngomong soal Vietnam. Ada tiba-tiba Australia menang 9-1 tuh gimana sih? Ngomong-ngomong soal Vietnam, coba Mas Tulang dijelaskan. Vietnam akhirnya juga dengan awalnya dia 2 pertandingan pertama itu meyakinkan. Tapi di pertandingan terakhir dipastikan Vietnam juga tidak lolos ke babak selanjutnya. Akhirnya nggak ada wakil ASEAN sama sekali ya. Yang tidak ada wakil Asia Tenggara. Ya artinya juga kalau ini tuh gimana sih yang lolos ke Piala Dunia tuh lolos semifinal ya? Semifinal. Jadi kan setelah dari grup ini akan langsung quarter final.
Yang lolos grup ini quarter final. Berarti Uzbekistan tuh quarter final. Si Irak tuh quarter final. Oke. Nah, setelah quarter final langsung masuk semifinal. Nah, semifinal 4 semifinal ini akan masuk ke Piala Dunia. Oke, berarti kalau Indonesia kan udah lolos tuh tuan rumah. Jalur tuan rumah. Ditambah 4 yang lolos semifinal nanti. Kalau misalnya Indonesia lolos ke semifinal, misalnya akan jadi 5. Jadi jatah Indonesia ini akan dialihkan ke bawahnya. Oke, yang lain juga. Ya. Tapi perhitungannya nggak tahu gimana caranya. Maksudnya ngasih ke siapanya. Biasanya peringkat. Iya, atau apa. Nah, Vietnam nih. Kita sudah melihat Vietnam meyakinkan. Kita memuji bahwa ini levelnya udah jauh banget. Ternyata sama-sama tidak lolos. Iya, itu emang kardus Qatar aja. Masa kalah 1-9. Jadi kenapa enggak gitu juga sih maksudnya. Vietnam tuh kalah apa? Selisih gol apa? Itu selisih gol, head to head gol. Karena Australia menang gede. Australia menang 9. Kan si Vietnamnya menang 2-0 apa 2-0 doang apa lawan Qatar. Lawan Qatar. 2-1 lawan Qatar malah kebobolan. 2-1 Qatar. Jadi Vietnam tidak lolos ke babak selanjutnya, itu juga membuat Vietnam tidak bisa memastikan lolos ke Piala Dunia U20. Nah, itu juga artinya wakil dari Asia Tenggara di Piala Dunia U20 hanya diwakili oleh Indonesia. Itu pun berarti tuan rumah, tapi kan tetap aja wakil ya. Wakil, nggak apa. Asia Tenggara diwakili oleh Indonesia, terus 4 lainnya dari Asia nanti akan diperebutkan siapa yang lolos ke semifinal di Piala Asia U20 ini. Siapa aja? Uzbekistan lolos ya? Uzbek udah pasti. Uzbek, Aussie, Iran. Satunya nggak tahu. Korea, Jepang, ada nggak sih? Ada Korea Jepang. Nah, tapi maksudnya Australia berbicara banyak pasti. Oke, ini Piala Asia ya. Kita bahas lagi Indonesianya. Apa yang bisa dipelajari oleh timnas Indonesia di turnamen ini? Kan habis gini langsung loncat ke Piala Dunia kan. Pasti Sintayong juga banyak, ada beberapa alasan-alasan kenapa dia tidak lolos kan. Ada alasan tapi hal positif apa yang bisa didapatkan di? Hal positifnya sebenarnya banyak, Pak. Karena secara mental pemain-pemain ini pasti akan nambah. Cuman harusnya ada pergantian untuk masalah forward lah. Forward bermasalah. Iya, menurut gue Ronaldo Kuateh jauh dari performa dia yang harus diharapkan lah, si Ronaldo Kuateh. Tapi Hoki menunjukkan etos kerjanya tuh oke gitu. Terus timnas ini sebenarnya passingnya nggak bagus-bagus amat selama 90 menit gitu. Tapi trying to be tuh menjadi bagus gitu maksudnya. Mencoba untuk menjadi ini passing gue bagus-bagus kok gitu. Gue bisa kok tetap main 1-2 sentuhan gitu. Enggak yang tiba-tiba long ball. Kan kita dulu kalau image kita kan kalau udah panik takut long ball. Suruh lari, kita tetap direct, maksudnya tetap 1-2 sentuhan. Lu ngelihat ini di Piala Asia enggak? Passing kalau menurut lu kan tadi concernnya di teknik dasar lang. Teknik dasar dan nyali untuk main bola pendeknya gimana nih di Piala Asia sekarang? Sebenarnya kalau gua ngeliatnya sih emang negara Indonesia kan masih tertinggal jauh ya dari negara-negara maju lah. Makanya itu terbukti dari training center yang nggak bisa cuman 1 bulan tuh. Nggak bisa tuh? Nggak bisa karena kan kemarin kan dari sebelum Piala Asianya kan masalahnya adalah training center udah dari 1 bulan sebelum, tapi kan yang datang cuman sedikit dan full paling baru 1 minggu sebelum lah gitu kan. Efektifnya cuman segituan seminggu kan, Kan kita ngeributin ngapain sih training center lama-lama ke luar negeri juga cuman seminggu langsung main. Nah itu terlihat tuh perbedaannya. Ternyata kalau di Indonesia mungkin nggak tahu teknik dasar atau gimana, memang harus agak lama tuh mungkin build up biasanya lagi untuk 1-2 untuk ada kompetisi ininya. Buat chemistry dan menumbuhkan. Gara-gara Epanya nggak ada juga. Walaupun sekarang pemain-pemain itu udah banyak yang main di senior, tapi di kan klub senior juga ya. Kita bahas di awal waktu itu. Jadi emang bukan umurannya kalau dia udah main senior tuh, maksudnya rentan cederanya juga gede, maksudnya karena emang tidak bermain sesuai dengan levelnya. Karena lo harus melatih pemain asing yang juga. Dan secara tulang, secara maksudnya fisik itu jauh gitu, maksudnya lo. Yang kemarin kita bahas gabrak pemain Rans meninggal. Tapi sebenarnya ini bagus sih untuk jadi modal di Piala Dunia nanti. Karena kan maksudnya kerangka timnya akan kurang lebih sama seperti ini ya. Sama. Paling jauh tambah-tambahan yang dari nambah. Marcelino kalau ikutan. Pasti. Itu pasti Piala Dunia. Naturalisasi nggak tahu tuh jadi atau enggak. Ya, harusnya itu kan kerangka timnya sebenarnya udah sama, tinggal ditambahin lagi tuh bumbu-bumbu untuk bisa nyerangnya gitu. Tinggal masalah penyesuaiannya aja, Pak. Nah, hasil tidak lolos ini berpengaruh nggak terhadap sentimen terhadap Sintayong? Kan Sintayong tuh awal-awal pahlawan banget ya. Bawa Indonesia ke Piala AFF Senior tuh final langsung gitu. Nah lama-lama gue melihat trennya mulai menurun gitu. Iya kan ujungnya lo harapan harus disesuaikan dengan hasil, Pak. Iya. Maksudnya harapannya gede tapi kalau hasilnya
percaya proses mulu emang kita Bayu Ekasa. Bang Bes. Emang kita Bang Bes. Maksudnya ya nggak apa-apa percaya proses tapi kan harus ada progres. Kalau prosesnya doang tapi nggak ada progres gimana? Ya, di Piala Asia ada progres nggak? Piala Asia progres dong. Dia menahan imbang Uzbekistan, maksudnya progres. Rumah, ya? Tapi maksudnya kan harapan kita tidak gugur juga. Ya sama kayak Indra Safri juga gugur, ibaratnya bisa. Oh aja pengennya gitu. lolos gitu. Lolos paling nggak lolos grup. Nah, Lolos grup oke. maksudnya harapan tersampaikan juga akhirnya kita lolos ke Piala Asia. Sekian lama kita tidak lolos ke Senior, Piala Asia. senior. Ya ini juga Ini yang juga, U20. Oh iya ini iya Karena yang betul. 2018 kan kita tuan rumah. Iya, kalau ini ada penyisiannya ya. Iya ada penyisiannya, Kualifikasi, maksudnya ada kualifikasinya. Kita lolos gitu. Nggak pakai jalur-jalur yang lain lah ibaratnya. Kita lolos, alhamdulillah, senang banget, euforianya gila. Tapi kan di sini ada harapan ketika ini kita bukan di grupnya Australia loh. Pengen lolos grup. Iya. Iya paling nggak lolos grup gitu. Paling nggak, tapi harapan itu ada sebuah yang muncul. Oh ternyata permainannya bagus kok gitu. Tidak sejelek itu, tidak separah Iya, itu juga. Akhirnya ya turunin ekspektasi lagi. Ekspektasi kita sebelumnya pengen lolos grup. Akhirnya menyesuaikan, oh ekspektasinya main bagus aja udah bagus deh. Gitu. Paling nggak preparation buat si Piala Dunianya oke gitu. Ada PR bahwa Indonesia terkesan telat panas ya di turnamen ini. Maksudnya lawan Uzbekistan udah mulai dapat nyalinya, udah mulai dapat defense dan sebagainya. Kenapa lu tidak melakukan ini dari match pertama misalnya? Nah, di Piala Dunia ini kan nggak boleh terjadi nih si telat panas ini ya. Ya nggak ada lah Pak. Apalagi Piala Dunia levelnya akan jauh di atas itu Jauh sih lagi, pasti. lebih jauh lagi. Ya, kita tunggu nanti pengundian grupnya. Kan Pak Erik kemarin ngomong tiba di Bali nanti. Iya. Di Bali ada pengundian Pengundian grup. Sama siapa aja kita. Siapa aja kita. Terlihat dari situ Pak. Apakah kita bisa lolos atau tidaknya? Iya. Kemungkinannya. Kalau gue Sintayong lo udahlah ini pakai strategi lo zaman lawan Korea lawan Jerman aja gitu, zaman di Piala Dunia aja gitu maksudnya. Parkir bus nggak apa-apa, ya pragmatis aja. Emang kekuatannya sampai di situ udah dicoba dari beberapa hal. Gue nggak perlu cantik kok mainnya, yang penting hasil. Maksudnya lu punya dua start engine, misal si Hoki sama siapa yang larinya kencang banget, Udah. sama satu orang tendang aja ke depan. Udah gimana caranya deh? Lu bertarung di situ deh. Tapi 9 pemain di belakangnya habis-habisan. Nggak ada boleh. Fondasinya sebenarnya udah kelihatan di Uzbekistan. Lawan Uzbekistan kayak gitu kan sebenarnya. Betul. Tinggal ngebunuhnya, cara membunuh. Majunya aja tuh, mengalirkan bola ke depannya yang agak susah. Sama kurangin kelemahan kalau bola-bola atas Pak, silang-silang bola atas kan. Oh, kalau itu kan tinggi kan. Maksudnya Ya, itu ya, harus diantisipasi lah. Kan ada caranya, nggak mungkin nggak ada kan. Ada dong. Ada caranya kan. Dibayar mahal Bu, suruh mikir itu anjir. Kenapa jadi kita yang mikir? Enggak, mereka masih mikir juga. Dibayar mahal juga di sini. Enggak, tentunya mereka udah pasti Iya, pasti mikir lah. memikirkan Udah pasti itu mikir maksudnya. lah. Ya. Coba pemikiran itu diterapkan terhadap lapangan gitu, maksudnya diterapkan atau dibuktikan di dalam lapangan gitu. Maksudnya itu kan yang susah. Pemikiran kan gampang, tapi penerapan terhadap lapangannya kan susah. Entah itu problemnya pelatih atau entah itu problemnya si pemainnya sendiri gitu. Emang harus ganti pemain ya ganti pemain, mumpung ada waktunya kok. Belum input pemain. Belum ada input pemain, belum ada segala macam. Kalau udah input pemain Udah nggak bisa diganti lagi. Ganti lagi. Ini juga sedang membuka kemungkinan bahwa ada beberapa naturalisasi yang akan dibawa ke Piala Dunia nanti. Semoga nyetem. Karena harus ada itu lagi kan. Iya, kan lu bilang sendiri. Iya. Maksudnya dia harus menyesuaikan tim. Ternyata dia tipikalnya nggak suka bertahan, mati. Nggak cocok sama skema Sintayong. Berapa orang sih naturalisasi? Walaupun rencananya? sebenarnya waktu di Tulun Tolon kemarin udah dicoba kan? Udah. Ada 2 naturalisasi yang bertahan kan? Si Justin Hubner ini kan jadi masalah kan? Panggil Belanda ya? Iya, maksudnya dipanggil Belanda juga, tapi nggak tahu Dia pemain Wolverhampton kan? Justin, Iya, Wolverhampton. itu dipanggil timnas Belanda dia. Dipanggil Katanya. timnas Belanda juga. Kemarin ada listnya kan? Iya. Ya, kalau saya jadi Jangan membandingkan. saya. Jangan dibandingkan. Iya, Dan jangan ada statement. Belanda nggak lolos loh Piala Dunia. Jangan ada Udah mulu. statement itu, tolong. Nah, jadi untuk Argentina adik-adik juga nggak lolos. Indonesia lolos. untuk adik-adik U20 jalan Tetap masih semangat ya. tetap semangat, tentu jalan masih panjang karena setelah ini ada Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia, dan tentu masyarakat Indonesia pengennya lolos grup sih ya. Kayaknya lolos grup itu target tertinggi gak sih? Iya. Ya, harus. Tapi ada, dan abis ini gue ngomong lagi deh. Maksudnya kalau target lolos grup target Sintayong emang.
Oh itu emang harus target Sintayong, Tapi harus lolos grup. Tapi kita harus lihat lagi sih nanti grupnya siapa Iya, gitu Pak, kan. besar pasak daripada tiang, Pak. Maksudnya kalau udah lolos grup mah udah oke lah ya maksudnya. Harusnya udah sangat bagus Banget. sih menurut gua. Udah oke kan maksudnya. Iya, Nggak, masalah Piala maksudnya Asia aja tidak lolos, masa pernah Piala Dunia ada lolos. target yang jadi juara kan maksudnya itu kayaknya masih jauh banget kan. Enggak. Jadi Pak kalau di situ tiba-tiba dari Inggris, ada Brazil. Lah gimana kita, Pak? Kita juga tahu diri. Iya maksudnya realistisnya lolos grup ini udah bagi kita udah kemenangan lah gitu. Iya. Bukannya mental kan bermimpilah setinggi-tinggi jadi juara tapi itu kan agak masih Ya realistis lah. kebangetan banget ya Iya. kejauhan. Kan maksudnya poinnya juga tidak selamanya rezeki itu masalah menang dan kalah. Rezekinya juga harus dilihat pemain Indonesia dilihat oleh seluruh dunia. Nah itu poinnya. Kapan lagi? Iya. Kapan lagi pemain-pemain Indonesia ini dilihat oleh scouting talent dari luar negeri. Scouting talent. Wah, melek ternyata ada pemain bagus di Indonesia. Karena scouting talent sudah dipastikan akan datang ke Pasti. Indonesia. Pasti Iya. berkemungkinan. Atau manajer-manajernya si pemain-pemain ini kan juga masih ngelihat. Wah, ternyata Indonesia ada bahan ya. Misal bahan masih mentah gitu. Melihat kan mata kita sama mata si scouting talent kan berbeda ya. Iya. Maksudnya kayak kita ngeliat permainan bola sama mereka ngeliat permainan bola. Yang dilihat beda gitu maksudnya. Apalagi ini masih umur-umur yang masih bisa Iya. dipupuk kan. Iya. Masih bisa dipupuk dan harga murah. Kan maksudnya Iya. Indonesia mahal loh mainnya. di sini. Ya kalau Iya, ke iya. sana kan ya harus tahu harga lah Iya. ibaratnya. Kita ngambil barang bagus tapi harga murah, kualitinya bagus, harga murah. Bawa ke sana oke. Nah jadi kira-kira itu poin-poinnya bahwa nanti di Piala Dunia apa saja ya kira-kira keuntungan yang akan bisa kita dapatkan. Betul. Dilihat oleh secara pemain. ya tim-tim luar. Secara negara host country-nya juga dilihat. Gimana penyelenggaraannya, gimana penyajian acaranya, Supporter. gimana deliver keamanannya. Oke. Semua ini aspek negara diuji, Pak. Dan untuk Sintayong ini ujian juga untuk meloloskan tim. Kalau target Sintayong tuh lolos ke babak grup. Iya. Grup. Iya. Berarti peringkat 2 minimal ya. Mm-mm. Peringkat 2. Kita lolos satu harusnya. Iya 1-2 lolos kan? 1-2 Iya. lolos. Ya sudah jadi itu dia Sintayong dan tim selamat bekerja kembali, selamat bekerja keras. Kita masih punya waktu berapa bulan? Ke 70 Piala hari. Dunia. Wah, tinggal 2 dikit bulan lagi lah. 2 bulan. 2 bulanan lebih lah. 2 bulan 70 hari dia balik ke sini, nih mereka balik ke sini, balik ke rumah. langsung ganti-ganti tim. Ini kayaknya nggak ada istirahat lagi ya. Mereka langsung geber lagi. Harusnya. Mereka balik Paling ke rumah lebaran Liga, kali ya? Liga 1, puasa, lebaran, lalala-lili, habis lebaran langsung TS ya mungkin. Nah, jadi untuk teman-teman U20 lagi-lagi lawan rasa jenuhnya karena event ini Piala Dunia jarang-jarang ada lagi. Jarang-jarang ada lagi di Indonesia kan. Mungkin kesempatan sekali seumur hidup Ya, bagi mereka ya, bagi mereka. Betul. Dan Ini, mereka akan tercatat dalam sejarah, Pak. nah itu dia. Itu poinnya adalah ini tuh mungkin satu kali seumur hidup itu betul. Pahlawan-pahlawan negara. Untuk persiapan U20 sendiri di Indonesia gimana? Lu kan mengamati persiapan U20 nih. Udah sampai mana nih kayaknya stadion dan katanya GBK soalnya mau dicoret, coy. Ya ada rumor-rumor kan katanya mau dikurangin ya. Enggak, tapi aman ya. Yang dikurangin saya tahu apa. Cuma nggak bisa ngomong di sini. PSSI-nya belum ngomong. Oh iya. Cuman pasti ada dikurangin karena FIFA dari lama udah bukan concern ini ya, concern lama ya, yang lama gitu maksudnya. Part-partnya menambahnya terlalu banyak gitu maksudnya, mengubahnya terlalu banyak gitu maksudnya, dan itu takes time. Ya. Dengan persiapan yang sekian. 2 bulan tuh terus susah ya. ya sebenarnya kan persiapannya Udah lebih ya. 2 tahun, 4 tahun. Ya maksudnya sekarang tinggal 2 bulan. Apalagi diundur. Udah diundur. Harusnya Iya kalau kita kan kebiasaannya ini sistem kebut. iya, maksudnya seperti itu, maksudnya ternyata takes time. Ternyata kan ini aspek negaranya juga ikut. Covid kan emang anjing. Maksudnya gara-gara itu semuanya berantakan gitu. Iya, Maksudnya iya, semua persiapannya harusnya udah tertata rapi, ada Covid, tidak unpredictable, anggaran semuanya kepangkas. Iya jadi Ya, kita harus serba memaklumi. sulit, betul. Dan kalaupun nanti ada yang dicoret, ya harus dimaklumi. Karena potensi berantemnya besar. Oke, terus katanya VAR juga sudah sampai di Indonesia. Tadi gue lihat ada gambar-gambar VAR tuh. Iya, gitu. Ya itu bagus. Kalau stadion-stadion ini bisa digunakan VAR, berarti mereka sudah memplot tempat untuk VAR-nya, berarti secara infrastruktur internetnya oke. Bisa dipakai di Liga Indonesia ntar. Bisa dipakai dari Liga Indonesia, Wah, Pak. Dicontoh, Yang Pak. penting tapi SDM-nya juga. Iya, nanti kan ditiru nanti Iya, iya. maksudnya Jadi, gimana. Kalau bisa wasit-wasit Indonesia ikut belajar ya. Iya, Ikut kan infrastrukturnya dulu, Pak. Infrastrukturnya Iya, iya, dibangun, iya. SDM-nya nyusul gitu Betul, maksudnya. betul. Pas SDM-nya ada ruang nyusul. VAR ada wasitnya satu Iya. ikutan. Gimana nih Kalau- caranya nih gitu.
Terus ini SDM-nya udah dibangun, infrastrukturnya nggak ada, ya kayak sekarang kejadiannya. Maksudnya ini pemain apa kita. kayak hotel dan sebagainya, lapangan latihan aman kali ya? Aman Pak. Itu udah beres itu? PUPR udah mantep Pak. Selesai itu, nggak ada isu ya? Kan itu langsung impres Pak, pemerintah daerah dan host city country. Host city itu ibaratnya kota yang sudah ditunjuk Harus. mendatangani beberapa dokumen yang sangat tebal dan harus support Untuk Piala Dunia U20. untuk Piala Dunia U20 dan itu dokumen dari FIFA dan itu ditandatangani oleh gubernur langsung. Oke, jadi untuk Nggak main-main. untuk infrastruktur kayak jalan dan sebagainya sudah aman untuk tim-tim luar, katakanlah misalnya Inggris datang ke Indonesia, mereka udah aman ya dari penginapan, latihan. Ya pasti kalau menurut gue Palembang nggak mungkin dicoret. Karena itu udah Itu kayak GBK soalnya. Kan itu komplek kan? ya, dia sport juga komplek. sudah pernah menyelenggarakan Asian Games dari Asian Games, Piala Asia 2007 udah. Nah, cuman infrastruktur luarnya gue nggak tahu. Oke. Tapi kalau secara lapangan latihan mereka ada 3. Itu selesai ya, aman Itu ya selesai berarti. aman banget. Terus di dalam kompleks stadion lagi. Berarti kayak lampu-lampu lang udah nggak ada masalah? Kemarin udah gue cek. Aman. Aman ya? Aman. Anjir. Kenapa Tiba-tiba nanya kenapa lampu ke jadi gua. lampu? Iya, Emang kan gua harus tukang lampu. Berapa ribu lux kan? Ya, Iya Ya kan? biasanya normalnya itu 1.200 udah cukup. Itu Liga Indonesia. Ini kan Piala Dunia. Ya, Piala Dunia biasanya bisa sampai 1.500-an lah. Itu udah aman. Rumput. Ini kan Rumput, lagi pada masih dipakai liga kan beberapa kan? Ya walaupun udah nggak boleh dipakai sih. Masih 12 pekan lagi ya Liga ya? Iya, 12 match. Hah, Liga 8 Tapi kan stadion-stadion yang itu udah nggak bisa Udah nggak boleh sama sekali ya? dipakai. Kecuali Blackpink. Nah itu dia. Nah, kalau Blackpink kan. Opa, Oke, itu dia tadi berarti jangan update. dilawan ya. Kita nggak usah bahas itu Nah, ya. iya, aman, Maksudnya aman, nggak usah. lebih kejam daripada yang lain-lain. Itu dia tadi update untuk timnas U20, tetap semangat karena habis gini ada Piala Dunia. Untuk Sintayong dan teman-teman staf pelatih juga kita mendoakan semoga lanjut lagi latihannya untuk Piala Dunia U20. Terus untuk semua LOC berarti Ya, panitia udah di LOC semuanya udah ibaratnya berkantor semua Nah, di untuk GBK Arena. LOC semoga kita doakan semoga lancar ya Sehat-sehat, karena Pak, terutama Pak. ini 2 bulan ini bakal kurang tidur, Pasti. bakal capek banget Capek banget. dan sebagainya. Semoga sehat karena Sehat-sehat. ini penyelenggaraan Piala Dunia hampir dipastikan sekali seumur hidup, coy. Iya, Ya, sehat-sehat. Dan siapa tahu kan maksudnya tadi yang saya bilang yang tidak dilihat hanya permainan di lapangan tapi kan seluruh aspek, negara, seluruh aspek. Itu muka negara lah di sini. Maksudnya ini hanya tidak mewakili. Kita pun harus support, Pak. Misal kita ketemu di jalan ada orang yang mau nonton, ya kita Oh ya. maksudnya Jalannya ini kemana nih? ya sana maksudnya atau kita memberikan arahan atau memberikan websitenya atau apa segala macam. Kita harus support selaku kan kita terkenal ramah kan. Oke. Warga terkenal di dunia adalah kita ramah. Karena ini akan jadi cerita untuk ke negara lain ya. Oh iya, ini calon ini 5 tahun Pak, kan ini sejarah nih. Iya. Ini adalah Kayak sejarah. Asian Ya. Games maksudnya. Ya, Sejarah. Kita juga ikut ngeramein sebenarnya Ya, kan. ya, Kita sebagai ya. penonton, Nonton. sebagai ini ya jangan cuma nonton Indonesia misalnya maksudnya. Kalau emang ada tim-tim senggang. lain yang itu kita ramaikan juga lah gitu. Nah, oke. Jadi itu dia soal Piala Dunia yang akan gelar sekitar 70 hari lagi, itu artinya 2 bulan lebih dikit. Semoga semuanya lancar, semoga timnasnya juga lancar dan Amin. semoga Sesuai tim target. yang sesuai target, semoga tim yang Piala Asia kemarin menuju ke Piala Dunia juga kalau ada perombakan-perombakan dikit tidak memakan waktu banyak, semoga cepat adaptasi terhadap tim itu sendiri. Ya, cukup sekian ya OB kali ini ya. Cukup. Naturalisasi mau dibahas nggak naturalisasi? Ya. Nanti lah ya. Saya lebih pengen bahas yang U22 SEA Games karena kan bentar lagi. Oh iya. Itu nanti di episode-episode berikut aja. SEA Games tuh Mendekati aja. Persipan Pandeglang dapat panggilan. Wih. Bukan panggilan, seleksi Siapa? Liga 3 ada. Coach Ribahnya langsung lah. Enggak. Jadi untuk SEA Games kali ini kayaknya Kasih semangat buat si anak-anak yang kayaknya membuka peluang buat semuanya yang lu masih punya potensi, silahkan ikut seleksi ya, urusan diterima atau enggak kan tergantung nanti ya. Oh, tapi kan itu bagus, Pak. Tapi untuk sampai ke Liga 3 ya positif ya, artinya Positif. sampai ke Persipan Pandeglang ada yang silahkan ikut seleksi juga, zona Banten itu udah oke lah. Artinya siapa nama pemainnya? punya harapan. Aduh gue lupa siapa ya. Sebutin dong. Wah, gimana lu? Lupa surat-suratnya ada lupa. Baik, tetap semangat untuk teman-teman yang Liga 3 yang Ya. lagi persiapan seleksi, Ya. jaga kesehatan ya maksudnya. Ya. Kan deg-degan, Pak. Aja Liga 3 gitu. Iya, Liga Gua 3. main bukan pro, kan SEA dia bukan Games. profesional Iya, ya. Dia iya, bukan iya, profesional gitu. betul. Dia bukan profesional, terlihat itu radarnya gitu. Untuk tim SEA Games sendiri sudah dipersiapkan ya? Iya, tim SEA Sudah Games ada itu panggilan. gue tidak tertarik sama pemainnya. Karena Karena gue tertarik sama staff kepelatihannya. kenapa tuh? Itu legend semua, Pak. Oh ya, Bang Kurniawan.
Kurus KDY. ada di situ, ya kan? Indra Terus Syafri. ya Coach Indra udah Coach pasti. Indra. Terus Sehari ya. Sari Gultom Ucok. Iya, Ya, Bang ada Ucok. di situ. Terus siapa lagi tuh? Ada ini Siapa ya? ininya PSIS. Eko Purjanto. Bukan. Imran. Pelatihnya PSIS ada Siapa? Alex Alda, Oke. Sari Gultom, Eko Pujianto, Bima Sakti. Bima Sakti maksud gue. Iya. Bima Sakti juga jadi iya, tim? Iya. Oke. Ini tuh kayak dream pelatih lah. Maksudnya ini semoga Coach IS bisa menyatukan pemikiran-pemikiran dari orang-orang hebat ini. Oke, jadi kita doakan juga tim SEA Games untuk merebut prestasi semaksimal mungkin yaitu medali emas karena Ini seru, Pak. terakhir kita medali emas itu tahun 91. Nah, sekarang semoga bisa mendaratkan lagi medali Ini emas. secara Indonesia. berbagai aspek ini Ya, seru. ya. Saya ngerti maksud Anda. Dan ini akan seru. Tapi kita sudah harus pamit guys. Jadi terima kasih Sobat Sporty, selalu doakan timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Kalau begitu Rifan Prabita pamit. Saya Tulang pamit. Fahmi Adansyah pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.